Silahkan mereka berkoalisi sekuat-kuatnya. Silahkan siapkan modal tanpa batas. Silahkan rekayasa survei-survei itu. Silahkan bayar semua media mainstream. Silahkan. Saya cuma punya satu keyakinan, walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah otoritas kekuatan seluruh lapisan langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ard, miliknya lah seluruh otoritas kekuasaan langit dan bumi. Umat harus punya mental itu kalau mau dikasih pemimpin yang adil. Tauhidnya dulu. Ustadz, nggak mungkin lah. Robek semua kekuatan mantra itu, percayalah. Dan kita sudah uji coba, dan Jakarta kita menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia dimanapun berada, semoga bisa melalui hari-hari dengan penuh keceriaan dan kegembiraan. Kali ini kita mengatakan sebuah topik, yaitu tentang bagaimana terjalnya jalan yang ditempuh oleh Capres Anies Baswedan, yang walaupun kita ketahui bahwa Anies Baswedan telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sekitar 6 bulan lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Tapi sampai hari ini dengan 3 partai pengusungnya, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, belum juga mendapatkan titik temu untuk secara resmi mengumumkan capres dan cawapresnya, sehingga Anies Baswedan pun masih dianggap sebagai seorang capres yang solo karir. Ada sebuah tulisan menarik yang ditulis oleh Denny Indrayana yang cukup panjang, yaitu ketika terjadi pengumuman di batu tulis dari Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan PDIP yang mengumumkan telah mencapreskan atau menaikkan penugasan Ganjar Pranowo yang saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah, dinaikkan statusnya menjadi sebagai seorang capres oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang bertepatan dengan hari RA Kartini. Jadi pemilihan yang cukup tepat, yaitu di batu tulis yang pernah dipakai juga oleh Bung Karno saat memutuskan peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah dalam bangsa ini. Itu pun diikuti oleh Ibu Megawati ketika memutuskan peristiwa yang dianggap penting bagi Partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu telah menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon dari PDI Perjuangan. Menarik tulisan dari Denny Indrayana yang cukup panjang, yang melihat dari hasil keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencalonkan Ganjar Pranowo, itu ada 10 skenario yang ditulis oleh Denny Indrayana, yang mungkin kita ulas beberapa hal saja, beberapa skenario, sehingga dapat dikatakan ini sebuah celah untuk bagaimana melakukan kritik dan perbaikan di bangsa ini. Memang benar dari tulisan Denny Indrayana tersebut bahwa seharusnya Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah terpilih dan sudah bahkan 2 periode itu bukan milik salah satu partai atau golongan tertentu. Harusnya Pak Presiden berdiri di atas semua golongan, harus menyediakan secara adil dan fair kepada seluruh kontestan pemilu, yaitu para calon-calon, para capres, untuk bisa bersaing dengan fair dan adil. Nah, namun kali ini ketika Presiden Jokowi yang kelihatan juga cukup menentukan dengan hasil yang ditentukan di batu tulis, sehingga muncullah Ganjar Pranowo, seolah-olah kingmakernya adalah Bapak Jokowi, bahwa dia memutuskan Ganjar Pranowo harus dicapreskan, sehingga muncul berbagai analisa, muncul berbagai tanggapan bahwa ini adalah sesuatu yang keliru. Seharusnya Presiden berdiri untuk semua capres yang ada. Nah, ada juga hal-hal yang dilihat ketika bagaimana Puan Maharani yang ketika maju dengan berbagai atribut-atribut yang ada, namun akhirnya harus mengalah kepada Ganjar Pranowo. Apakah ini karena mungkin dari survei elektabilitasnya yang tidak terangkat, atau ada desakan-desakan misalnya dari berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi yang melihat sosok yang paling pas yang bisa melanjutkan kepemimpinan beliau, yaitu Ganjar Pranowo. Dari tulisan Denny Indrayana tersebut dilihat bahwa ada beberapa kekhawatiran dari Pak Jokowi. Yang pertama tentang IKN harus terus berlanjut. Kemudian bagaimana ketika beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden, celah-celah hukum beliau dengan mungkin keluarganya atau kerabat-kerabatnya itu
bisa aman dan tidak kena dalam celah hukum. Itu salah satu tulisan pertama dari Denny Indrayana. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak Jokowi bermain dalam pencapresan ini dengan kelihatan titik beratnya pada capres tertentu, sehingga harus disiapkan misalnya ketika Ganjar sudah dideklarasikan, disiapkanlah Sandiaga Uno yang hari ini sudah berpamitan dari Partai Gerindra pindah ke P3. Jadi suara-suara Islam yang mungkin akan mengusung Anies ini mau dipecah. Sandiaga Uno ketika masuk P3 dan dikabarkan akan mendampingi Ganjar Pranowo atau juga mungkin Mahfud MD. Nah, karena masih ragu juga dengan misalnya ketika head to head antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, disiapkanlah calon ketiga yaitu Bapak Prabowo Subianto yang juga disiapkan dengan bagaimana koalisi besar, apakah dengan Caimin, PKB atau dengan Golkar. Nah, namun kecenderungan hari ini kelihatan bagaimana Prabowo akan bergandengan tangan dengan Golkar, sehingga Caimin kemungkinan kecewa. Jadi ada cara dan metode-metode tertentu untuk menghambat Anies Baswedan agar tidak bisa nyapres. Dan hari ini Pak Anies Baswedan masih warawiri seorang diri walaupun sudah diumumkan 6 bulan yang lalu seperti itu. Belum ada deklarasi resmi PKS, Demokrat, kemudian Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan dan cawapresnya seperti itu. Dan bahkan PKS masih kelihatan bermain-main, sebagaimana misalnya mencoba melobi Mahfud MD untuk dijadikan cawapres dan lain-lain. Jadi dalam video kali ini kita melihat betapa terjalnya, betapa beratnya jalan Anies Baswedan untuk menjadi seorang capres di 2024. Walaupun setelah kita telusuri perjalanan perpolitikan Republik ini bahwa Anies Baswedan telah lama dideklarasikan, itu pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Capres-capres lain belum muncul. Tapi kali ini ketika Pak Ganjar muncul, seolah-olah dialah yang lebih klop karena sudah banyak persiapan cawapresnya dan sudah ada juga calon-calon lain yang dipersiapkan, sehingga kemungkinan akan ada 3 calon, karena kalau berhadapan-hadapan Ganjar dan Anies itu kemungkinan sudah dihitung dalam kalkulasi yang real dan fair bahwa Ganjar akan kalah karena suara umat Islam yang mayoritas akan mengarah kepada Anies Baswedan. Nah, ini harus dipecah dan ini kelihatan Pak Jokowi bermain dalam posisi ini, sehingga dalam tulisan yang cukup panjang dari Denny Indrayana melihat ini sebuah kekeliruan yang harus diluruskan, yang harus ditegur. Harusnya misalnya ada lobby-lobby juga tertentu, Pak Jokowi juga harus ketemu dengan Anies Baswedan agar bagaimana keberlanjutan pembangunan dan lain-lain itu juga bisa diamanatkan juga kepada Anies Baswedan, sehingga tidak ada kesan ada anak tiri, ada yang mau diangkat dan ada yang mau dijatuhkan. Ini yang terjadi. Jadi video kali ini kita melihat begitu mau diangkat, bagaimana begitu terjalnya perjuangan seorang Anies Baswedan dan para pendukungnya untuk bisa tampil seperti itu. Mungkin pelotus hanya itu yang kita ketengakan pada pertemuan kali ini dan akan disambung pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.